Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman pelaku UMKM dan stakeholder Rumah BUMN Makassar yang luar biasa dalam kegiatan pelatihan UMKM Rumah BUMN Makassar yang hari ini mengusung tema yang sangat menarik, yaitu pemanfaatan media digital untuk memaksimalkan produk katalog bagi UMKM. Perkenalkan, saya Tri Apriliani, dan hari ini saya dipercaya untuk mendampingi Bapak, Ibu, dan teman-teman pelaku UMKM dalam rangkaian pelatihan yang dirancang khusus untuk menjawab tantangan digital UMKM masa kini. Pelatihan ini diinisiasi oleh Rumah BUMN Makassar, berkolaborasi dengan BRI dan Link UMKM sebagai wujud nyata komitmen BUMN untuk Indonesia, mendorong pertumbuhan pelaku UMKM yang lebih adaptif, kreatif, dan kompetitif. Baik, sebelum kita mulai, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal penting untuk mendukung kenyamanan dan ketertiban jalannya kegiatan hari ini. Yang pertama adalah mohon untuk berkomitmen mengikuti seluruh sesi hingga selesai. Yang kedua, aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Dan yang ketiga adalah mohon menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. Kami juga ingin mengajak teman-teman semua untuk berpartisipasi dalam dokumentasi kegiatan hari ini dengan membagikan pengalaman kalian di media sosial dan jangan lupa mention akun Rumah BUMN, yaitu @rumahbumn_Makassar. Baik, selanjutnya mari kita perkenalkan narasumber kita hari ini yaitu Kak Muhammad Abi Fatur Rahman. Jadi Kak Muhammad Abi Fatur Rahman merupakan mahasiswa jurusan Teknik Informatika dan Komputer di Universitas Negeri Makassar, sekaligus internship di Rumah BUMN BRI Makassar sebagai leader event dan partnership divisi divisi event dan partnership. Mari kita sambut dengan hangat Kak Muhammad Abi Fatur Rahman. Cek ada suara kok. Dengar Kak. Oke, thank you Kak Tri. Oke, kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terkait pemanfaatan media digital untuk memaksimalkan produk katalog bagi UMKM. Dalam hal ini meningkatkan daya saing di era serba digital. Oke, boleh di next Kak. Oke, sebelum itu perkenalkan saya Muhammad Abi Fatur Rahman. Teman-teman boleh panggil saya Abi. Saya mahasiswa semester 7 jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Ini slide-nya goyang atau gimana? Atau biar di sini saya yang share screen kan, ada apa-apa aja. Boleh Jito, nanti saya serahkan ke lagi kalau setelah pemaparan. Boleh Kak Tri? Baik Kak, boleh Kak kalau itu memudahkan, silahkan. Ah, ya. Saya izin share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Kak.
Fatur Rahman. Saya mahasiswa semester 7 jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar yang beberapa bulan terakhir saya ikut serta dalam memberdayakan UMKM di Rumah BUMN. Sedikit disclaimer teman-teman, saya di sini sedang berbicara bukan sebagai seorang expert di bidang ini. Mohon maaf, Kak Abi, suaranya tidak terdengar, Kak. Cek, cek, cek. Sudah ada, Kak? Nah, ini baru terdengar, Kak. Tadi terakhir di mahasiswa semester 7, di situ Oh, terakhir ya. tadi, Kak. Oke, disclaimer sedikit teman-teman. Saya berbicara di sini bukan sebagai orang expert di bidang ini, melainkan saya orang yang kebetulan dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan, yang saya pikir saya punya pemahaman sederhana dan mungkin bisa saya sharing ke teman-teman sekalian. Harapan saya untuk teman-teman sekalian setelah mengikuti sesi pelatihan ini, apa namanya, bisa lebih terbuka pikirannya terkait bagaimana sebegitu pentingnya kita untuk mengikuti zaman, seberapa pentingnya UMKM kita untuk go digital, untuk bisa bersaing di era yang serba digital seperti sekarang ini. Oke, ada sedikit pengantar sebelum masuk ke materi. Even a brick wants to be something. Ada yang tahu Louis Kahn siapa? Jadi kutipan ini diucapkan oleh Louis Kahn. Jadi Louis Kahn ini adalah seorang arsitektur besar dan terkenal pada zamannya. Jadi beliau mengatakan even a brick wants to be something. Bahkan kepingan bata pun ingin menjadi sesuatu. Di sini bisa kita lihat sekeping bata bisa menjadi suatu bangunan atau kastil yang kokoh. Bisa juga kita lihat di sini, sekeping bata bisa menjadi salah satu bangunan yang paling besar yang ada di dunia, yaitu piramid Giza. Jadi Louis Kahn ini percaya bahwa benda paling sesederhana seperti batu bata pun memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, seperti tembok, rumah, atau bangunan megah. Jadi, teman-teman, segalanya sekecil dan sesederhana apapun memiliki potensi untuk menjadi sesuatu yang lebih besar, bermakna, dan bernilai. Dalam konteks ini, batu bata melambangkan hal-hal kecil, orang-orang sederhana, atau ide-ide awal yang seringkali dianggap remeh. Ya, saya rasa itu pengantar dari saya. Semoga apa yang berusaha saya jelaskan ke teman itu tersampaikan ya. Oke, kita lanjut ke materi. Apa itu katalog produk? Sebelum mendefinisikan katalog produk, kita harus tahu kenapa ini penting, kenapa pelaku usaha harus tahu hal ini, dan bagaimana ini bisa membantu UMKM. Seperti yang kita tahu, UMKM punya peran penting dalam perekonomian Indonesia. Tapi sayang sekali masih banyak UMKM, apalagi yang di Makassar, yang masih tertinggal jauh dalam hal digitalisasi. Belum go digital usahanya. Nah, di tengah gempuran teknologi dan perubahan perilaku konsumen, UMKM ini dituntut untuk bisa beradaptasi. Bukan hanya tentang produk tak, tapi bagaimana cara tak tawarkan dan kenalkan produk tak ke publik. Nah,
katalog digital hadir sebagai solusi praktis yang mampu memperluas jangkauan promosi dan menampilkan produk secara profesional. Media digital menawarkan solusi yang modern, hemat, dan terjangkau. Materi ini akan membahas bagaimana media digital bisa dioptimalkan oleh pelaku UMKM, oleh teman-teman sekalian untuk mengembangkan daya saing di era yang serba digital seperti sekarang. Pada materi ini kita tidak akan bahas dari sisi teknisnya, teman-teman, tapi kita akan ulik dari segi pemahaman strategis dan manfaat nyata. Kita lanjut, apa itu katalog produk? Apa definisinya katalog produk? Mungkin dari teman-teman peserta UMKM ada yang bisa definisikan apa itu katalog produk? Langsung jawab aja ya kalau ada. Nggak ada? Jadi, apa itu katalog produk? Jadi, katalog produk itu adalah daftar lengkap produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu usaha atau bisnis, disertai dengan informasi detail untuk membantu pelanggan dalam pengambilan keputusan pembelian. Singkatnya, katalog produk itu dokumen visual yang menyajikan informasi secara detail, mulai dari nama produk tak, gambarnya produk tak, harganya berapa, sampai deskripsi dan manfaatnya dari produk tak. Jadi betul-betul kita kasih lihatkan ini produk tak bagaimana di dalam katalog produk itu. Kemudian format katalog produk itu seperti apa? Katalog ini, katalog produk ini ada dua, berupa dokumen fisik bisa atau berupa dokumen digital. Tapi tujuannya tetap sama, untuk mempermudah pelanggan dalam menelusuri, membandingkan, dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau dalam hal ini bentuk digital, itu katalog bisa bermacam-macam. Bisa berupa PDF, baik itu postingan di medsos, ataupun halaman khusus seperti website. Nah, ini sangat penting untuk bisa memudahkan Ki sebagai calon pembeli untuk kenal Ki produk tak, dan bisa mempercepat pengambilan keputusan pembelian. Nah, selanjutnya, apa keterbatasan katalog fisik? Ada yang pernah lihat katalog fisik bagaimana bentuknya? Ya, dia itu bentuknya seperti buku ya, teman-teman. Yang bisa kita bola-balik yang kalau ada pernah yang ke toko cat, toko-toko furniture itu katalog biasa dia pakai katalog fisik. Walaupun katalog fisik ini mempunyai daya tarik tersendiri, namun di samping daya tariknya juga membawa beberapa kendala. Di antara lain yang pertama biaya yang mahal. Biaya yang mahal terkait proses cetak dan distribusi fisik memerlukan dana yang lebih besar. Bayangkan Ki, kalau kita punya misal toko furniture, kita harus cetak 10 katalog. Nah, dalam satu katalog itu pasti memerlukan beberapa lembar. Pasti bukan kertas biasa kita pakai, kertas khusus sehingga bisa tampilkan produk tak secara bagus, bagus kualitasnya. Bayangkan kalau satu katalog itu 200.000, nah, yang mau kita cetak 10 katalog, 2 juta memang. Belum pi proses distribusinya itu memakan banyak cost atau pengeluaran ya. Kemudian keterbatasan jangkauan. Nah, katalog fisik ini hanya bisa menjangkau konsumen lokal. Konsumen yang itu-itu saja, karena kita harus pergi tatap muka langsung dengan apa katalognya supaya bisa Ki cermati apa supaya bisa Ki kenali produk tak bagaimana. Dan ini sulit untuk mengembangkan dan memperluas pasar. Kemudian kurang fleksibilitas ketika ada update informasi terkait produk. Dalam hal ini perubahan stok atau misal mau pertimbangkan harganya
atau misal mau Ki adakan diskon, itu nggak bisa Ki langsung diupdate. Karena kalaupun kita update, itu pasti perlu Ki cetak ulang dan distribusi ulang, yang dimana bisa mengeluarkan banyak biaya dan tenaga lagi. Sampai di sini jelas teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang kurang jelas langsung resen aja ya teman-teman. Kita lanjut peran media digital untuk katalog UMKM. Nah, di sini lebih ke bagaimana cara tak manfaatkan key media digital tak untuk bagaimana perannya lah media digital di sini untuk katalog tak. Yang pertama, memperluas jangkauan. Katalog digital tidak lagi terbatas pada wilayah fisik atau tidak harus mungkin lagi tatap muka. Dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain itu, katalog tak bisa langsung kirim ke pelanggan tak, bahkan dalam hitungan beberapa detik. Ji. Bahkan kita juga sebagai penjual bisa kita targetkan audiens tak lebih spesifik pakai fitur-fitur iklan atau promosi berbayar seperti Instagram Ads, Facebook Ads, dan lain-lain. Itu pasti sangat membantu UMKM yang ingin menjangkau pasar di wilayah lokal mereka, bahkan ke seluruh Indonesia, atau bisa saya bilang bahkan ke satu dunia, tanpa harus buka cabang baru atau mencetak brosur. Yang berikutnya, meningkatkan daya tarik visual. Tidak seperti katalog fisik yang statis, tapi katalog digital ini bisa gunakan elemen-elemen interaktif seperti video, animasi bergerak, atau hyperlink. Hyperlink ini pernah scan barcode terus langsung diarahkan ke tujuannya, tujuan linknya. Nah, itu dikatakan hyperlink, tersambung-sambung. Nah, bisa juga misalnya pasang video produk tak yang perlihatkan cara penggunaan atau keunggulannya produk tak secara langsung. Nah, media digital produk bisa memungkinkan hal itu terjadi. Kemudian, ini juga bisa membuat konsumen tertarik dan percaya diri untuk membeli. Visual yang menarik ini memberi pengalaman yang lebih untuk pengalaman yang lebih menyenangkan dan membuat produk lebih mudah diingat. Kemudian meningkatkan kepercayaan pelanggan. Tampilan profesional dari katalog digital seperti foto produk tak yang jelas, informasinya lengkap, desainnya yang rapi, itu bisa bangun citra bisnis tak yang serius dan terpercaya. Ketika ada pelanggan yang lihat bahwa ini usahanya tahu orang, bisa kita sajikan informasi digital dengan baik. Nah, itu pasti mereka tumbuh keyakinan dalam dirinya untuk lakukan pembelian. Itu bisa dijamin, teman-teman. Dan ini juga menunjukkan bahwa kita sebagai pelaku usaha itu mengikuti perkembangan zaman dan serius dalam membangun brand tak sendiri. Kemudian, platform digital yang bisa dimanfaatkan. Dalam hal ini, teman-teman, platform digital yang bisa dimanfaatkan bukan berarti platform digital yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan katalognya, tapi penyebaran katalognya, lebih ke strategisnya. Yang pertama itu ada media sosial. Nah, platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain ini tentu saja efektif untuk promosi karena memang medsos sifatnya itu berbasis gambar dan video. Nah, kita sebagai UMKM bisa manfaatkan fitur seperti story, reels, highlights, atau live. Itu bisa menampilkan produk secara kreatif dan interaktif. Nah, di media sosial juga ini bisa manfaatkan fitur-fitur lainnya. Bisa saling interaksi langsung sama pelanggan tak di kolom komentar atau di inbox sehingga bisa membangun hubungan yang lebih efektif. Bisa bonding dengan pelanggan tak. Selain itu, media sosial juga punya algoritma
yang dapat membantu konten katalog menjangkau audiens yang lebih luas tanpa biaya yang lebih besar. Kemudian WhatsApp Business. Nah, saya rasa ini sudah menjadi apa ya, kewajiban. Saya harap teman-teman semua pelaku UMKM sudah pakai WhatsApp Business ya. Karena WhatsApp Business ini bukan hanya untuk chat-chatan atau alat komunikasi, tapi di WhatsApp Business ini juga ada fitur etalasi produknya. Jadi ada fitur katalog di WhatsApp Business yang memungkinkan kita selaku pelaku usaha menampilkan produk secara langsung dalam room chat atau ruang obrolan dengan pelanggan. Jadi pada saat ada yang tanya-tanya Ki, produk tak itu penjualnya bisa langsung kirimkan saja katalognya di situ. Jangan Ki kirim satu-satu lagi fotonya produk tak, jangan Ki kirim satu-satu lagi linknya, itu kan apa ya, tidak efisien. Kalau di WhatsApp bisnis bisa mungkin satu kali kirim, nah ini mempercepat proses penjual beli dan terlihat lebih profesional. Apalagi sekarang orang, siapa sih yang tidak pakai WhatsApp? Pasti semua pakai WhatsApp. Kemudian marketplace dan website. Marketplace seperti Tokopedia dan Shopee ini sebenarnya harus, saya bilang wajib untuk kita manfaatkan teman-teman UMKM, karena di sini nah suguhkan kemudahan-kemudahan untuk kita selaku UMKM untuk menjual tanpa harus buat sistem sendiri. Jadi marketplace ini sudah sediakan sistem kitanya. Jadi kita sisa manfaatkan bagaimana cara untuk maksimalkan fitur-fitur yang disediakan. Nah, produk katalog bisa ditampilkan lengkap dengan harga, ulasan pelanggan, dan fitur pengiriman. Sementara website itu lebih kompleks. Saya rasa website ini tidak terlalu wajib, tapi ini sebagai poin tambahan lah kalau kita punya website. Karena ini memberikan kontrol penuh atas brand dan tampilan katalog pribadi tak. Jadi punyanya usaha tak, punyanya sendiri brand tak. Nah, ini sangat berguna untuk memperkuat identitas bisnis dan meningkatkan kredibilitas. Jadi website juga bisa dihubungkan dengan media sosial, katalog interaktif tak, sehingga lebih terpusat ke informasinya dan lebih terintegrasi. Oke, kemudian manfaat katalog digital bagi UMKM. Efisien dan hemat. Tidak perlu mungkin lagi biaya cetak, tidak perlu mungkin lagi biaya distribusi. Langsung mungkin bisa share ke WhatsApp tak, ke posting di media sosial tak, like, atau mungkin itu kan semua gratis. Tapi kalau mungkin yang sedikit lebih effort lagi, pakai iklan berbayar. Itu lebih menjanjikan lagi ya, teman-teman. Kemudian mudah diperbarui, tidak sama dengan katalog fisik yang kalau misal ada update harus ubah dan harus cetak ulang terus sebarkan ulang. Kalau katalog digital ini bisa perbarui kapan saja sesuai kebutuhan tak. Misal kita sudah punya katalog ini untuk strategi ke depannya, tapi tiba-tiba kebutuhan tak mau adakan diskon. Nah, itu bisa langsung diupdate terus bisa langsung kita sebar saja secara efisien ya. Kemudian interaktif dan responsif. Jadi konsumen bisa langsung klik link pesanan atau kontak bisnis. Jadi dalam katalog digital upayakan harus interaktif dan responsif ya, teman. Harus bisa lebih informatif dan harus disertakan dengan narah hubungnya. Kalau bisa hyperlink juga disertakan, seperti ada biasa katalog yang sertakan barcode. Jadi ketika kita scan barcode-nya kita ditujukan ke media sosialnya atau kontak personnya. Ya, saya rasa itu yang perlu dicantumkan juga di katalog digital. Kemudian citra bisnis meningkat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau pemanfaatan katalog digital ini memberi kesan yang lebih profesional kepada pelanggan ya. Jadi pelanggan ini bisa eh, apa ya, bangunlah rasa kepercayaannya terhadap
brand kami, gitu, brand kita ya. Kemudian strategi pemanfaatan yang efektif. Di sini saya langsung kasih contoh, Ki. Gunakan desain yang sederhana dan jelas. Fokus pada gambar produk berkualitas tinggi. Nah, salah satu keterbatasan katalog fisik itu juga kan dia cetak. Nah, bisa memungkinkan kalau hasil kualitas cetaknya itu kurang jelas. Jadi makanya kurang detail yang ada yang bisa diperlihatkan dari produk-produk tak. Nah, kalau di katalog digital itu minim sekali terjadi, guys, karena dia langsung formatnya pixel dan itu sangat menjamin kalau foto produk tak itu sangat jelas. Jadi bisa kita lihat di contoh ini, dia memaparkan foto produknya ini, kayaknya toko furniture atau mebel, dia pajangkan foto produknya dengan detail dan jelas. Kemudian tulis deskripsi yang informatif tapi singkat. Sertakan keunggulan utama produk. Nah, di sini bisa kita lihat ada dia tulis kelebihan. Gorden kain memberi pencahayaan yang membaur dan dekoratif. Terus dia ada tulis bahannya, petunjuk perawatannya, kemudian di sini sosmednya. Jadi ini informasinya singkat tapi poin penting yang disampaikan itu tetap informatif, tetap bisa kita tangkap. Jadi saya rasa teman-teman harus upayakan hal itu ya. Kemudian sertakan kontak and call to action. Nah, ini juga yang menjadi catatan poin penting dalam katalog produk tak harus mencantumkan call to action atau memanggil tindakan. Arahkan pembeli untuk langsung melakukan tindakan beli atau kontak. Nah, seperti yang bisa kita lihat di contoh yang saya paparkan, di sini dia ada CTA-nya, yaitu call now, hubungi sekarang. Terus dia cantumkan kontak personnya. Kontak call to action itu bisa bermacam-macam ya guys. Kayak beli sekarang, datang ke toko sekarang, pesan sekarang, hubungi sekarang. Kemudian ada update dan sebar secara rutin. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau katalog digital itu bisa kita ubah kapan saja sesuai dengan kebutuhan tak. Kalaupun ada diskon yang bisa bisa kita tawarkan itu bisa update secara dan harus sebar secara rutin dan bisa menjangkau audiens baru. Bisa kita lihat di sini watch of the day. Jadi dia itu ada hari-hari terkhusus untuk dia lakukan diskon untuk jam-jamnya. Jadi ini bisa langsung diupdate dan langsung disebar secara rutin. Ya, saya rasa itu yang bisa saya share ke teman-teman. Saya harap apa yang berusaha saya jelaskan dapat tersampaikan dengan baik. Saya harap teman-teman bisa lebih aware lagi terkait digitalisasi ini. Dan setelah ini, saya harap teman-teman semua bisa go digital dan bisa bersaing di pasar yang ke di pasar yang serba digital seperti sekarang. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Tri. Baik, terima kasih Kak Fatur atas Kak Abi atas materi yang telah disampaikan. Sangat penuh wawasan bahwa seberapa penting katalog bagi para UMKM untuk eh, para pembeli itu bisa lebih detail membaca apa sih produk yang mereka mau. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dan kuis. Bagi teman-teman, Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan, sebutkan nama. Kita akan memilih 3 peserta untuk bertanya, jadi mari manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk berdiskusi langsung dengan narasumber. Baik, mungkin bisa diketik di kolom chat juga.
Baik, mungkin peserta ada yang ingin bertanya mengenai seberapa penting sih katalog ini bagi UMKM. Kenapa setiap UMKM itu harus punya katalog di produknya mereka? Ini ada dari Pak Rusdi, seperti katalog yang dibagikan Alfamart. Ya, betul sekali, Kak Rusdi. Jadi, eh, katalog yang dibagikan oleh Alfamart itu dia berupa katalog fisik ya. Itu lebih ke brosur. Jadi dia lebih, mungkin ada pertimbangan lain dari pihak mereka yang lebih memilih brosur karena mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain dari mereka. Tapi saya rasa itu kurang apa ya? Itu masih memerlukan biaya tambahan untuk perlu dicetak. Tapi mungkin dari pihak mereka kebutuhannya seperti itu. Jadi dan menurut saya tampilan di brosur Alfamart itu cukup informatif. Jadi boleh kita tiru bagaimana cara mereka mengenalkan produk, bagaimana cara mereka menyampaikan kalau ada potongan harga atau diskon. Ya saya rasa itu harus di. Baik, sisa dua sesi pertanyaan lagi. Baik, silahkan yang ingin bertanya dari Ergo Shop, silakan untuk open mic dan memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah seberapa penting sih katalog itu untuk sebuah produk dan bagaimana bentuk katalog yang tepat. Nah, saya kan kebetulan dari usaha kaos kaki. Nah, mungkin kakak pemateri sendiri bisa memberikan contoh katalog misalnya dari bahan apakah atau bagaimana bentuknya. Terima kasih. Oke, makasih Kak atas kesempatannya. Boleh saya langsung jawab Kak Tri? Tadi dari siapa Kak? Ergosox. Ergosox. Jadi pertanyaannya, seberapa penting sih katalog untuk usaha kita ya? Seberapa penting katalog untuk usaha kita dan bagaimana bentuk katalog yang baik menurut saya? Tuh. Jadi kalau mau dibilang seberapa penting katalog itu sebenarnya sesuai kebutuhan, tapi eh, katalog ini menjadi bahan media perantara untuk bagaimana kita kenalkan produk kita ke konsumen. Misal begini Kak, kita mau jual kaos kaki. Bagaimana caranya orang-orang di luar sana tahu kalau kita jual apa? Nah, dengan adanya katalog itu menjadi perantara bagaimana kita kenalkan, bagaimana kita menawarkan produk kita ke orang-orang di luar sana. Dan katalog digital bisa kita manfaatkan untuk bisa kita manfaatkan dengan
ke keunggulan-keunggulan yang sudah saya jelaskan tadi. Misal bisa sebarluaskan tanpa biaya yang mahal, nggak perlu cetak, bisa kita bangun brandingan UMKM tak, dan seperti apa katalog yang bagus, yang efisien dan efektif. Tadi saya sudah paparkan beberapa contoh katalog. Di sini ada katalog untuk apa ya? Ini toko furnitur, kurang lebih. Begini dia tampilannya kan. Nah, di sini dia apa? Tampilkan dulu foto produknya dengan jelas. Terus ada product name. Ini template ya Kak. Ini product name. Terus apa keunggulannya dari bahan apa, tersedia warna apa. Ya kurang lebih seperti ini Kak. Kalau contoh katalog yang tampilannya itu bagus ya. Kita jelaskan semua tentang produknya, berapa harganya kita cantumkan. Cuma di sini saya lihat belum ada kontak person yang bisa kita langsung hubungi dan belum ada call to action-nya. Jadi bisa kita maksimalkan di call to action dan tambahkan juga kontak person yang siap untuk dihubungi. Nah, di sini juga ada tuliskan deskripsi yang informatif tapi singkat. Jadi jangkik full text di katalog tak. Tetap singkat tapi usahakan informasi yang mau kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Di sini ada kelebihan. Dia cantumkan bahannya, petunjuk perawatan, dan di sini ada media sosialnya. Di sini ada CTA-nya, call to action-nya, dan kontak personnya. Ya, saya rasa itu yang bisa saya jawab Ergosox. Ke depannya, kakak Ergosox ini boleh membuat katalog digital ya, yang bisa menampilkan produk tak secara jelas dan detail. Jadi upayakan kita foto produknya itu harus betul-betul jelas agar bisa ini pembeli lakukan screening lah istilahnya supaya bisa melakukan keputusan pembelian dan maksimalkan media sosial dan marketplace yang ada Kak. Saya rasa itu Kak Ergosox. Thank you atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Kak Tri. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak. Saya sangat terinspirasi atas jawabannya. Thank you Kak Ergosox. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sisa mungkin teman-teman peserta ada yang ingin bertanya, bisa juga ditulis di kolom chat. Baik, kalau nggak ada, oh ada yang lain namanya Nala. Baik, saya bacakan ya. Pertanyaannya adalah, kenapa penting untuk menggunakan teknologi baru oleh usaha kecil dan menengah dari Nala? Mungkin bisa dijawab Kak Abi pertanyaannya. Oke, nice. Thank you Nala atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik ya. Kenapa usaha kecil dan menengah itu penting untuk menggunakan teknologi? Nah, justru kita harus sadar dulu nih. Kita sadar bahwa kita masih usaha kecil atau UMKM. Nah, sebenarnya tujuan dari kita buat bisnis itu sebenarnya untuk apa sih? Nah, tentu saja untuk kita naik kelas kan. Nah, makanya kita buat pelatihan seperti ini. Nah, sebenarnya UMKM diciptakan untuk bisa naik kelas lagi ke menengah atau mungkin apa ke tingkat selanjutnya ya. Jadi kenapa penting? Supaya kita bisa bersaing, Kak. Nah, bayangkan kalau kakak ini udah usaha kecil, tapi tidak memanfaatkan teknologi yang baru. Nah, kita akan stagnan di situ-situ aja. Pembeli tak pasti tetangga-tetangga tak, kenalan tak, itu bukan bisnis namanya, itu berdagang. Itu tidak update dan tidak mengikuti zaman.
pasti bakal kalah Ki dan bakal di situ-situ aja. Jadi istilahnya kita nggak bisa bersaing di pasar yang sekarang itu semakin serba digital. Jarang sekali nih ada sekarang orang sebar-sebarkan brosur, katalog fisik, apa segala macam, kita mainnya digital. Karena orang sekarang pasti pegang gadget terus, dan informasi semuanya ada di gadget. The world is in your hand. Jadi saya rasa untuk Kak Nala harus kita sadar dulu, ini usaha tak masih kecil, harus kita ada niat dalam diri kita untuk bisa berkembang, untuk tingkatkan usaha tak. Nah, di situ dalam mengupayakan untuk mencapai progres itu, kita kita bisa memanfaatkan teknologi baru. Ya, saya rasa itu Kak Nala. Kenapa penting ya? Karena kita mau bersaing. Itu kalau enggak kita pakai teknologi ya kita tinggal kelas. Ya, saya rasa itu Kak Nala. Thank you atas pertanyaannya. Bagus sekali. Saya kembalikan ke Kak Tri. Baik, terima kasih Kak Nala atasnya. Jadi itulah tadi jawaban dari Pak Fatur. Semoga yang lain bisa dimengerti. Dan mari kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pemaparan info program dan unduh sertifikat. Baik, jadi di Rumah BUMN Makassar Sebelumnya itu Kak ada Tri, salah satu sorry. Saya izin stop share dulu ya. Baik, Kak. Oke, lanjut Kak Tri. Baik, terima kasih, Kak. Baik, operator mungkin boleh ditampilkan dulu untuk digital marketing. Baik, jadi di Rumah BUMN Makassar ada salah satu divisi, namanya adalah divisi digital marketing. Jadi dalam digital marketing ini akan membantu para UMKM untuk mempromosikan produk mereka. Mulai dari yang pertama ada e-katalog dan website, yaitu promosi produk dan layanan pada e-katalog dalam website resmi Rumah BUMN BRI Makassar. Lalu yang kedua adalah display produk, yaitu menampilkan produk UMKM di Rumah BUMN Makassar untuk mendapatkan dukungan pemasaran. Yang ketiga ada review dan visit, yaitu membuat konten menarik untuk promosi produk dan mengunjungi rumah produksi usaha para UMKM. Lalu yang keempat adalah branding UMKM, yaitu mendesain logo, kemasan, kartu nama, dan brosur agar meningkatkan daya tarik dari calon pembeli. Dan yang kelima adalah UMKM Go Online, yaitu pembuatan dan pengelolaan akun WA dan Google Business untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Dan yang terakhir adalah e-commerce, yaitu pembuatan akun online shop seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain agar produk mudah ditemukan oleh calon pembeli. Lalu jangan lupa kita sudah memasuki bulan Agustus, ada hari spesial yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman UMKM Rumah BUMN bersama dengan BRI itu akan merayakan hari 17 Agustus di mana akan ada games, tenan makanan, serta hadiah-hadiah spesial, dan yang tertarik bisa untuk mendaftarkan diri. Jangan lupa untuk mengikuti pelatihan di hari esok. Lalu sebelum menutup kegiatan hari ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa informasi penting. Jadi bagi UMKM yang ingin tampil sebagai narasumber pada pelatihan selanjutnya atau ingin memanfaatkan creative working space di Rumah BUMN Makassar, silahkan catat dan daftarkan diri ke tim kami atau ke Komdev. Kami juga membuka masukan untuk tema pelatihan berikutnya. Jadi mohon untuk menulis ide dan minat pelatihan yang ingin kalian ikuti ke depan. Ini penting agar pelatihan itu bisa relevan dengan kebutuhan para UMKM. Saat ini kita akan bersama-sama mengunduh sertifikat. Jadi silakan buka handphone Bapak dan Ibu,
Lalu ikuti tutorial yang akan kami tampilkan di layar. Kami juga akan membacakan kode redeem code untuk mengakses sertifikat tersebut. Jangan lupa simak baik-baik ya. Baik, operator mungkin bisa dibantu untuk penampilan sertifikatnya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi pengunduhan sertifikat. Pastikan semua menyimak ya. Ini penting agar sertifikat pelatihan itu bisa langsung disimpan. Baik, mari kita ikuti langkahnya bersama-sama. Yang pertama, silahkan buka kembali link pendaftaran pelatihan yang sudah Bapak atau Ibu isi saat pertama kali daftar. Kalau sistem meminta login, silahkan login seperti biasa. Setelah berhasil masuk, klik garis 3 di pojok kiri atas layar handphone Bapak dan Ibu. Lalu pilih menu profile. Setelah masuk ke halaman profile, scroll ke atas dan cari menu akun. Lalu pilih sertifikat saya. Di sana akan muncul semua pelatihan yang pernah Bapak atau Ibu ikuti. Cari pelatihan hari ini dengan tema pemanfaatan media digital untuk memaksimalkan produk katalog bagi UMKM. Nah, sebelum sertifikat bisa diunduh, Bapak atau Ibu akan diminta mengisi survei singkat terlebih dahulu. Mohon diisi dengan jujur ya, karena ini akan membantu kami mengevaluasi kepelatihan selanjutnya. Setelah itu, jangan lupa masukkan kode redeem, tulisannya katalog. Baik, saya kirim di kolom chat untuk kode redeemnya. Kode redeemnya. Baik, setelah memasukkan kodenya, klik submit dan tara, sertifikatnya sudah bisa langsung diunduh. Baik, akhirnya kita telah sampai ke penghujung acara. Terima kasih atas antusiasme, partisipasi, dan semangat belajar teman-teman UMKM semua. Mari kita abadikan momen hari ini dengan sesi foto bersama. Mari tunjukkan wajah penuh semangat dan senyum bangga dari pelaku UMKM yang siap naik kelas. Baik, mungkin operator bisa dibantu untuk menangkap layar. Baik. Baik, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Seperti ini. Baik, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, seperti ini. 1, 2, 3. Baik. Baik, terima kasih kepada Kak Abi atas ilmu yang telah dibagikan, kepada seluruh tim Rumah BUMN, panitia, dan tentu saja kalian semua peserta hebat yang sudah hadir. Sampai jumpa ke pelatihan selanjutnya. Saya Tri Apriliani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.